Selamat pagi sahabat kebenaran yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca secara bersama-sama. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ternyata Rasul Paulus menuliskan kepada kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ini. Karena kenapa? Karena iblis mau mencari serangan yang dapat dia serang di dalam diri orang percaya. Dia mencari bagian yang empuk untuk menyerang orang Kristen. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan kepada kita supaya kita memperlengkapi diri kita ini dengan senjata-senjata rohani. Dan senjata rohani ini telah disediakan oleh Allah semuanya. Dan kita hanya perlu untuk mengenakannya. Nah, untuk itu kita akan belajar apa saja senjata rohani yang akan kita pakai untuk melawan si iblis. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kenapa ikat pinggang kebenaran? Karena ikat pinggang ini membelit di seluruh tubuh kita dan sama seperti dengan kebenaran. Kebenaran harus ada di dalam seluruh tubuh kita sehingga kita tidak dapat diserang oleh iblis. Kita dapat mengaplikasikan hal seperti ini dengan kehidupan yang jujur. Ketika kita hidup di dalam bermasyarakat, hidup dalam suatu organisasi, hidup bergaul bersama orang yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus memancarkan kebenaran itu dengan kehidupan yang jujur. Sehingga orang lain dapat melihat kebenaran yang ada di dalam diri kita. Di dalam perjanjian lama ternyata ada salah satu tokoh yang tidak memancarkan kebenaran di dalam dirinya. Misalnya Raja Daud. Di mana Raja Daud pada saat itu hidup dengan dosa. Dia berdusta. Dia ditipu oleh iblis. Dia membuahi dosa yang sangat besar sekali. Dia menutupi segala dosanya dengan dusta, yaitu dosa perzinahan dengan Batseba. Akhirnya dia merencanakan sebuah dosa yang menjeratnya ke dalam dosa yang semakin besar. Ini adalah salah satu contoh yang membuat orang lain tersandung terhadap diri orang percaya. Itu adalah senjata pertama yang harus kita pakai, yaitu ikat pinggang kebenaran. Dan senjata kedua yang harus kita pakai adalah baju jirah keadilan. Kenapa harus kita pakai baju jirah keadilan ini? Ternyata dalam pasukan Romawi kuno dulu, mereka memakai baju jirah keadilan itu yang terbuat dari logam atau tembaga. Biasanya baju jirah mereka itu menutupi seluruh tubuh mereka, mulai dari leher sampai ke pinggang. Dan baju jirah keadilan mereka menutupi seluruh tubuh mereka, mulai dari bagian depan dan bagian di belakang, yang melambangkan keadilan. Melambangkan keadilan. Dan orang yang hidup dalam keadilan terlebih dahulu harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena iblis adalah salah satu pendakwah orang percaya. Dia menuduh orang percaya jikalau kita berbuat dosa. Dia
uh, mendakwa saudara-saudara seiman kita. Untuk itu kita harus memiliki jirah keadilan dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka keselamatan kita tergantung kepada Yesus Kristus. Sehingga dakwaan iblis terhadap kita ditutupi oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah senjata kedua yang harus kita pakai. Dan senjata yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ternyata juga di zaman Romawi mereka memakai sebuah kasut yang sepatu atau sendalnya itu dipaku, supaya ketika mereka melakukan peperangan mereka tidak mudah tergoyahkan. Untuk itu Rasul Paulus memerintahkan kepada kita untuk memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus memiliki yang namanya damai sejahtera. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki damai sejahtera, kita dapat memberitakan Injil kepada saudara-saudari kita dengan tidak mempunyai rasa yang takut. Dan satu-satunya cara untuk mempunyai damai sejahtera ini yaitu memiliki perdamaian dengan Allah. Coba kita buka di Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, dan orang percaya memiliki damai sejahtera dalam dirinya. Tapi dalam ayat ini kasut punya arti yang lain, yaitu siap sedia untuk memberitakan Injil. Kenapa kita harus siap sedia untuk memberitakan Injil? Karena di dunia yang sesat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menolak tentang Yesus Kristus. Untuk itu setiap orang percaya siap untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap manusia. Itu adalah senjata kita yang ketiga. Dan senjata yang keempat adalah perisai iman. Perisai iman ini juga terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit. Biasanya dipakai oleh tentara Romawi untuk berlindung dari serangan-serangan si musuh. Dan senjata perisai iman ini kita pakai untuk menahan panah api dari si iblis. Untuk menahan panah api dari si iblis. Untuk itu setiap orang percaya harus berpegang teguh pada imannya. Dia tidak bisa berjalan sendiri, hanya berjalan sendiri tanpa iman. Karena jikalau setiap orang percaya berjalan sendiri tanpa iman, maka mereka bisa jatuh dari waktu ke waktu. Karena kenapa? Panah api iblis ini sangat banyak sekali, saudara-saudari. Dia bisa memberikan dusta di dalam diri orang percaya. Dia bisa memberikan pikiran-pikiran yang buruk. Dia bisa memberikan pikiran yang penuh kebencian kepada orang lain. Untuk itu kita harus berpegang pada perisai iman kita. Karena yang dapat mengalahkan segala panah api dari si iblis hanyalah iman kita. Itu adalah senjata kita yang keempat.
Dan senjata kita yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Mengapa kita harus memakai ketopong keselamatan ini? Karena setiap orang percaya, ketika dia percaya, maka pikirannya harus dikuasai oleh Allah. Pikirannya harus dikuasai oleh Allah. Dia harus terus bertumbuh di dalam Allah. Sehingga iblis tidak dapat dengan mudah menyesatkan kita jika kita memfokuskan diri pada Allah. Kita harus fokus pada keselamatan yang ada di depan kita. Kita harus berjalan dan bertumbuh di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Jikalau tidak, maka iblis dengan mudahnya akan menyesatkan kita. Akan menyesatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mencemari kita. Dari doktrin-doktrin yang salah. Dia akan memasukkan di dalam diri kita. Untuk itu kita harus fokus kepada Allah, fokus kepada doktrinnya yang dia ajarkan di dalam Alkitab. Dan kita juga harus tetap bertumbuh dalam kasih Yesus Kristus. Coba kita buka di 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ini semua pengenalan kita terhadap Yesus Kristus tercatat dalam Alkitab. Maka untuk itu kita harus bertumbuh di dalam firman yang benar, di dalam doktrin yang benar. Itulah senjata kita yang kelima. Dan senjata kita yang keenam adalah pedang roh. Kenapa kita perlu memakai pedang roh juga? Ternyata pedang roh ini juga satu-satunya senjata yang dapat menangkis dan dapat melawan panah api dari si iblis. Untuk itu kita berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya senjata yang dapat mengalahkan si iblis. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dengan memplesetkan firman Tuhan, maka Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh yang baik kepada kita. Bahwa ia melawan iblis dengan firman Tuhan, dengan pengertian yang benar, bukan dengan pengertian iblis yang mau menyesatkan kita. Baik saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ini adalah senjata yang harus kita pakai untuk melawan si iblis, untuk bertahan dan untuk menyerang. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kita. Saya Tomosia Reva, sampai ketemu kembali.